Hai halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi di Aktivisio Podcast Channel. Kalian bisa menyaksikan episode kami, episode audiovisual di YouTube channel kami ya, di Aktivisio Surabaya. Sedangkan untuk file podcastnya kalian bisa dengarkan di Anchor.fm dan juga di Spotify. Pada kesempatan ini kami didukung lagi oleh salah satu sponsor kita, yaitu Kacang Media Oven dari Mrs. Y, yaitu Super Cashew. Untuk kamu yang suka ngemil tapi takut gemuk atau takut minyak ya, di sini ada pilihan kacang media oven ya. Jadi ini di oven tanpa digoreng ya, jadi sangat menyehatkan untuk kita semuanya ya. Kalian bisa coba dalam 3 varian rasa ya, ada varian choco, butter dan juga ori ya. Silakan hubungi Mrs. Y di nomor WA yang sudah ada di deskripsi di bawah. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan tamu luar biasa. Sangat sulit ini untuk menyocokkan jadwalnya dengan ibu yang satu ini. Sebenarnya enggak juga Pak, sebenarnya Pak. Oke. Beliau sangat concern di bebat dewasa ya, atau bebat adult. Beberapa kali ikut pelatihan internasional juga. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Devi Arianti. Bisa tinju rasanya. Oke, Mas Acik boleh tepuk tangan ya. Di situ ada supporter kita yang senantiasa setia menemani. Oke, baik, karena sudah ada Mbak Devi, kita akan ngobrol tentang neuromuskular tentunya ya, tentang bebat konsep pada pasien pasca stroke ya. Beliau sudah sangat berpengalaman di bebat perbobatan. Kok ngeri banget pengalaman, terus saya kayak tua banget aku Mas. Gitu. Beliau lagi ngomongnya mungkin tua rasanya. Oke, Mbak Devi bisa diceritakan dong dari sekian banyak metode fisioterapi. Kenapa sih pilih bobat? Ya, ada story apa di baliknya? Sebenarnya kalau di bobat Mas Habib, jauh sebelum kenal bobat sebenarnya kepinginnya di manual terapi gitu. Cuma ada seorang senior fisioterapi ngomong ke saya, bilangnya sebelum ke manual terapi belajarin dulu deh, kenalin ini dulu gitu. Nggak taunya kecemplungnya sampai sekarang gitu. Sebelumnya sih gitu storynya. Ya kan alasannya karena mungkin ya bisa dibilang kecemplung ya, atau apa istilahnya gitu tuh ya. Jadi nggak sengaja aja gitu, penasaran sebenarnya, penasaran okay. gitu ya. Langsung tertarik gitu ya. Jadi waktu itu kan intro series yang di Lawang Mas Habib yang 8 kali. Nah itu kan, jadi setelah intro series selesai pulang dan dirasa kok kayaknya ilmu ini seru juga nih gitu. Dan waktu itu kan dengan mentornya atau dengan Pak Agus waktu itu ya, karena beliau di Jakarta, saya di Surabaya dan nggak mungkin kan sering ketemu gitu, sehingga memutuskan karena kalau belajar tuh katanya nggak boleh setengah-setengah kan. Dah resign kerjaan, pindah ke Jakarta untuk belajar di Jakarta beberapa bulan gitu. Terus sampai ke internasionalnya juga ya, sampai akhirnya. Ya. Oke, penasaran sih saya tentang international course gitu ya. Sebenarnya fisioterapis kita tuh minder nggak sih kalau ada tutor dari internasional, atau kita ke sana untuk belajar di sana itu kualitas kita seberapa sih? Perlu minder nggak kayak gitu ya? Kalau tutor misal dari luar negeri datang ke Indonesia ya Mas, kita kayak misalnya acara di sini, mereka bisa show up lebih banyak, bisa explore lebih banyak gitu. Tapi belum tentu saat kita yang pergi ke negara mereka itu bisa action bagus banget kayak di sini gitu. Pengalaman kemarin waktu ke Korea gitu, karena acara 5 hari, saya di 3 hari pertama nggak doyan makan. Adaptasi betul. Jadi 3 hari itu yang benar-benar nggak bisa makan karena ngerasa kok kayaknya jauh banget ya bedanya kita sama negara-negara sebelah atau visio-visio sebelah deh gitu. Terus ditambah dengan ketemu sosok seorang senior bobat instruktur waktu itu gitu, makin yang gitu. Rasanya kayak makin nggak ada apa-apanya gitu rasanya sih. Terus akhirnya titik baliknya bisa ngikutin juga gimana? Di hari ke-4 deh. Nah itu hari ke-4-5 malah nggak kepengen pulang sebenarnya. Mungkin di sana aja dulu deh gitu sebenarnya. Jadi mungkin bedanya Mas Habib kalau acara di internasional ya waktu itu di Korea dengan kita yang di sini gitu. Kalau di sini kan mungkin banyak kayak seremonial gitu ya, kayak mulai dari pembukaan segala macam gitu. Kalau di sana nggak, datang to the point, langsung materi. Jadi waktunya nggak habis buat pembukaan acara gitu. Jadi bisa full padat dari pagi sampai sore, materi dan praktek. Bedanya sih gitu. Dan kalau
Tergantung sih, kalau instruktur bule atau dari luar memang mereka lebih strict kalau ngajar sih Mas Habib. Jadi waktu itu beliau bilang kalau selama proses belajar gitu, kalau mau ke kamar mandi aja dulu sekarang. Oke. Jadi beliau nggak mau terpecah konsentrasinya karena ada yang keluar masuk. Oke. Sampai di level yang sedetail itu aja beliau sampai perhatiin. Handphone mati gitu ya. Handphone mati. Dan kalau di internasional nggak ada yang boleh video atau dokumentasi apapun. Termasuk foto pun juga. Foto enggak. Jadi kita benar-benar merekam secara langsung ya. Iya, betul. Terus sistemnya lebih apa ya? Lebih disiplin. Ya. Oke. Jadi beda dengan kita yang mungkin kalau di sini bisa banyak bercanda, kalau di sana nggak bisa bercanda. Guyon-guyon ada. Blast gitu. Kayaknya juga sayang Mas Habib, waktunya buat guyon tuh sayang. Ketemu orang pinter tuh nggak buat guyonan lah gitu ya. Aja sih. Oke. Ngomongin tentang bobat, ini kan satu konsep yang menurut saya berkembang terus ya. Jadi setiap generasi pasti ada perbedaan, ada hal yang baru, ada hal lama yang tidak dipakai lagi dan seterusnya. Karena memang neuroscience-nya terus berkembang. Bedanya apa sih secara konsep antara bobat lama dengan bisa dikatakan dengan bobat baru? Ya, di mana sih Mbak Dewi? Jadi sebenarnya kan kalau ngomongin konsep ya Mas Habib gitu kan. Kalau bobat itu kan kita ngomongnya masih konsep gitu. Jadi kalau konsep itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa di copy paste. Itu kita nggak bisa jiplak sama persis gitu kan. Oke lah kita ngomongnya perkara old dan new gitu ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada yang nanya ke saya gitu, apakah old konsep di bobat itu sesuatu hal yang konsep yang salah gitu ya. Nah ini saya sedikit tertarik kalau ngomongin masalah old dan new gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin old konsepnya bobat adalah konsep yang benar pada masanya. Kemudian diagnostik toolnya juga ya level itu, kemudian jumlah researchnya juga terbatas. Seiring dengan bertambahnya waktu, jadilah muncul konsep baru gitu. Jadi yang old konsep nih konsep yang benar sebenarnya di masanya, gitu. Yang new konsep ya konsep yang benar di masa sekarang. Mungkin 5-10 tahun ke depan kita udah nggak pakai new konsep yang sekarang. Gitu. Ganti lagi mungkin ya. Ganti lagi gitu. Ya. Oke, secara mungkin tekniknya mungkin bedanya seberapa jauh sih? Apa yang sudah nggak dipakai zaman dulu sekarang ganti gitu? Oke, kalau setahu saya gitu, kalau yang di old concept dulu tuh kan ada yang namanya refleks gitu kan Mas Habib ya, gitu ya. Jadi betul. Sebuah movement tuh muncul karena adanya refleks gitu. Tapi kalau yang di neuroscience atau new bobat konsep yang sekarang, bahwa movement tuh nggak cuma sebatas refleks, banyak banget yang mempengaruhi sebuah movement gitu ya, postur, ya sensori, atensi dan segala macamnya gitu. Terus kalau ngomongin masalah stroke, kalau di dulu konsep yang lama ada yang namanya golden period. Ya itu ya, itu adalah timingnya. Jadi ada kayak masa keemasan gitu ya. Jadi kalau 0 sampai 6 bulan, kalau lebih dari 6 bulan dan gitu, nggak ada progres gitu. Betul. Tapi kalau yang neuroscience sekarang itu kayaknya udah nggak bisa dipakai teori yang itu, karena kan selama kita hidup ya otak itu bakal terus ada progres, ada namanya neuroplasticity ya. Gitu. Jadi tetap ada perubahan. Jadi otak itu akan nurut sesuai dengan input yang kita kasih. Kalau inputnya positif ya efeknya bakal positif juga. Itu salah satunya. Satu lagi yang khas juga di bobat adalah kalau dulu bahwa sebuah movement itu dikontrol dari korteks aja. Betul. Gitu ya. Tapi kalau yang sekarang bertambahnya zaman rasanya bahwa movement itu justru dikontrol di level subkortikal gitu. Jadi nggak cuma sebatas korteks doang gitu. Ternyata sampai di level batang otak malah justru dominannya sekarang. Kayaknya sih kalau ngomongin old dan new kayaknya banyak banget sih. Cuman itu kayaknya beberapa poin yang mungkin bisa kita highlight deh, yang dulu dan yang sekarang gitu kan bedanya. Betul. Karena saya juga pernah ngikut basic yang di Indonesia yang 8 kali ya, yang Pak Agus. Begitu saya ketemu kok beda banget gitu. Saya kemana aja ini 6 tahun ini seperti dapat sesuatu yang baru dan memang sepertinya semuanya baru sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi dari konsep neuroscience-nya sampai per tekniknya pun sepertinya sangat-sangat baru gitu. Betul. Oke.
Kita coba geser ke prosedural atau apa sih yang harus kita lakukan ketika kita ketemu pasien pasca stroke ya, terutama di fase-fase awal ya. Itu apa sih kalau di yang konsep baru ini apa yang kita lakukan? Kalau pertanyaan ini saya cukup sulit Mas Habib sharing untuk jawaban gitu. Jadi kalau di Bobat kita bakal susah banget ngomongin prosedural atau SOP lah istilahnya, standar operasional. Karena di Bobat itu kita mengedepankan yang namanya clinical assessment, gitu kan. Jadi memang tidak ada pola atau istilahnya pattern khusus untuk mengerjakan pasien stroke. Semuanya depend on, tergantung dari seorang fisioterapisnya dan juga kondisi dari klien gitu. Mungkin guideline yang teman-teman bisa di awal yang bisa untuk mempermudah mereka gitu ya. Harus tahu dulu kira-kira stroke-nya ini kenanya di area mana. Gitu. Karena setiap area gitu kan itu akan mempengaruhi jenis intervensi yang kita kasih nanti ke dia. Guideline awal deh gitu. Kemudian nanti mungkin poin kedua bisa dicek dulu juga deh posturnya gimana sih gitu. Karena kalau di Bobat kan kayaknya familiar banget, postur tuh jadi modal awal sebuah progres dari klien gitu. Dan saya rasa yang ketiga mungkin dari sensori kali ya, gitu kan juga karena kan di Bobat diajarkan kalau input sensori nanti bangun motorik dan segala macamnya gitu. Tapi terlepas dari poin-poin itu Mas Habib, bahwa sebuah treatment di Bobat itu tergantung banget dengan clinical assessment dari seorang fisioterapis yang yang ngecek keadaan kliennya gitu. Jadi memang agak sulit sih Mas Habib. Jadi gini Mas Habib, waktu itu saya share sedikit ya. Ada yang bilang atau nanya gitu ya WA. Jadi beliau cerita panjang kali lebar kondisi pasiennya gitu. Dan pertanyaannya saya harapannya adalah dari kajian neuroscience-nya apa yang trouble, kemudian kita bisa share gitu secara evidence based gitu. Ternyata pertanyaan yang muncul adalah ini klien harus diapain? Itu adalah pertanyaan paling sulit yang menurut saya nggak bisa dijawab. Karena program itu nanti akan sesuai dengan apa yang kamu assessment. Kan kita yang ditanya nggak tahu kan, nggak ketemu sama klien. Terus cuman diceritain dari WA atau dikirim video, terus mereka minta rekomendasi ini harus diapain lah. Kan kamu fisioterapisnya, kan yang ketemu langsung kan ya kamu dong, yang assessment kan kamu ya, yang desain latihannya ya harusnya ya kamu, gitu. Makanya itu di Bobat cukup sulit Mas Habib. Kalau ngomongin harus diapain, pertanyaan harus nih klien harus diapain nih gitu. Bukannya kita nggak mau sharing ya, tapi ya memang kita nggak bisa jawab. Kita mesti ngasih jawaban apa ya? Karena per pasien jalurnya beda ya. Beda banget gitu. Apalagi kalau ngomongin masalah stroke Mas Habib, jadi mereka butuh assessment yang ya masing-masing. Gitu kan. Jadi satu sama-sama berbaring mungkin bisa jadi beda ya. Iya, bisa banget. Jadi misal satu klien bisa dihandle, misal gantian nih terapisnya, itu bisa beda programnya kan. Dari satu instruktur ke instruktur yang lain atau terapis satu, terapis yang lain kan bisa beda gitu. Jadi kalau ngomongin intervensi ini sesuatu hal yang sulit menurut saya sih gitu. Karena memang nggak ada kalau pasien awal tuh harus dilatih ekstensornya dulu deh baru fleksornya ya, nggak harus, nggak mesti tergantung kan gitu. Karena gitu tuh suka salah tangkap Mas Habib, dikiranya tuh kita nggak mau sharing mesti diapain gitu, tapi padahal ya karena kita nggak tahu loh, nggak ngerti mesti sharing apaan. Dan kayaknya pertanyaan gitu familiar banget sih Mas, setiap acara-acara Bobat kan, kalau Mas Habib pernah ikut, sering ikut kan. Gitu. Berarti proseduralnya memang nggak sama tiap pasien ya? Nggak sama. Sama-sama jalan mungkin bisa jadi beda. Betul. Sama-sama tiduran bisa jadi beda. Betul. Oke. Kayak gitulah. Kalau untuk frame-nya sendiri mungkin Mbak Devi ada beberapa komponen lah katakanlah. Ya, kita punya komponen satu misal postur gitu ya, kemudian sensorinya, kemudian mungkin awareness-nya dan sebagainya. Itu komponen-komponen apa saja sih yang harus dikuasai ketika kita mau treatment pasien pasca stroke? Oke, jadi kalau ngomongin masalah frame ya Mas Habib, jadi anggaplah ini guideline secara general global, gitu ya, global ya. Kita gitu harus tahu apa aja sih kira-kira gitu. Yang pertama paling penting itu saat bagaimana level dari awareness atau kognisi dari klien. Menurut saya ini hal paling basic yang teman-teman harus tahu.
Oke. gitu ya. Jadi klien tuh dipastikan mengerti apa yang kita perintahkan ke dia, gitu. Jadi level kognisi dan atensi itu berpengaruh banget. Dan komunikasi dua arah gitu Ya, intinya. betul. Oke. Kemudian eksternal lain juga support dari keluarganya kayak gimana. Ini juga harus kita pelajari betul, gitu kan. Next lagi, di saat sudah mengerti begitu, cek dulu deh gitu. Ini stroke-nya di area mana dulu, gitu. Misal kayak di kortikal, mungkin ya kok di neuroscience kortikal posturnya oke nih. Jadi kita nggak bakal terlalu banyak ngomongin postur. Tapi kalau di level brainstem, karena posturnya something trouble, kita bakal lebih banyak ngomongin postur, gitu. Jadi areanya di mana dulu, gitu. Kemudian ini adalah satu lagi Mas Apit. Jadi waktu di Korea ada salah satu obat instruktur bilang gitu, ada satu poin yang harus kamu pahami adalah tentang hasrat atau keinginan pasien mengikuti treatment kamu. Itu juga jadi salah satu frame yang harus kita pahami ya, kita mengerti gitu. Kadang itu kan suka luput Mas Habib dari kita kan. Pokoknya kita datang ngasih input sensori biar motoriknya muncul dan gitu. Tapi kan nggak cuma sebatas itu sebenarnya ya. Gitu. Jadi ternyata feedback dari pasien ke kita itu juga luar biasa penting banget gitu ya. Di luar postur deh, di luar neuroscience dan teman-temannya deh. Gitu kan. Kadang kita tuh suka lupa bahwa yang kita kerjain tuh manusia loh, ada hatinya. Dia kepengen nggak sama kita, itu kadang kita suka lupa gitu loh Mas Habib. Itu ngeceknya gimana? Komunikasi berarti gimana? Ya. Jadi kan kita bisa waktu datang, kita bisa melihat ekspresinya dia. Waktu kita datang dia happy nggak sih? Oke. Kadang kan kita lo suka ya Bu datang selamat sore, ya cuci tangan dan langsung do something gitu. Nggak nanya, oh ya Bu hari ini gimana? Keluhannya apa? Oh ya exercise yang kemarin atau latihan yang kemarin Ibu ngerasain apa? Capek nggak atau apa nggak? Kadang kita suka lupa gitu loh Mas Habib. Apa sih yang dirasain klien setelah kita treatment tuh? Kadang kita nggak nanyain. Gitu. Berarti ke pendekatan apa ya? Psikologis. Iya. Jadi betul ya kayak apa ya? Ibarat orang pacaran deh Mas Habib. Ya, kan PDKT, mesti PDKT. Kita mau bikin relationnya kayak gimana sih sama klien? Gitu loh. Jadi kadang tuh suka lupa banget Mas Habib di luar neuroscience deh. Iya. Gitu. Suka banget lupa kok kayak gitu tuh kan. Berarti interpersonalnya berarti yang harus. Betul, itu salah satu frame dan waktu di Korea baru kepikiran, oh ya juga ya benar juga lah ya gitu. Kita sibuk banget neuroscience-nya luar biasa. Betul. Tapi pas ketemu kliennya, nah itu kita bingung kadang kan mau ngapain nih. Nih pasien mau diapain nih gitu kan. Kadang suka bingung di situnya juga. Tuh, kalau masalah yang lain-lain frame masalah postur, stimulasi sensori, dah standar deh. Semua kayaknya kalau yang belajar di Bobat udah jago deh kayaknya Mas Habib. Kalau ngomongin masalah itu deh. Ya interpersonalnya yang harus di build up tadi ya. Betul. Itu nanti ngaruhnya nanti kan ada juga yang namanya salah satu bagian di brain yang mengatur masalah motivasi dan atensi gitu ya. Di saat motivasi dan atensi dari klien tuh bagus, dia ngasih jalur atau dia kasih respon motorik lebih bagus. Gitu. Jadi untuk ngomongin masalah sensori motorik ya. Nggak cuma dari sensori deh gitu. Dari atensi pun juga bisa. Motivasi. Betul. Contoh deh Mas Habib, di saat kita ya ketemu orang yang ditaksir gitu ya. Yang tadinya duduk bisa auto berdiri. Padahal kan nggak distimulasi sensori. Ngeliat orangnya aja, seneng aja gitu kan. Contoh deh. Iya, yang memang gitu. Tapi bener kan Mas Habib? Iya, bener ya gitu. Semua pasti mengalami. Mas Haji jangan senyum-senyum aja. Ini cerita menarik juga. Kemarin saya baru dapat limpahan pasien stroke ya karena temen yang nggak bisa. Saya cuma pegang berapa kali ya, 2 atau 3 kali. Di awal-awal ya saya kenali karakternya dulu. Ini pasien ini kayak apa sih karakternya? Banyak ngobrolnya memang biasanya kayak gitu. Terus kemudian tiba di satu sisi waktu saya treatment kakinya, saya lihat di pojokan rumahnya itu ada tumpukan piringan hitam. Untung saya tahu bentuknya ya karena memang khas banget panjang-panjang gitu. Kemudian ditutupin sepertinya memang itu player di piringan hitam itu. Ya iseng aja saya tanya, Pak itu apa? Oh itu piringan hitam ya Pak ya? Oh iya Mas. Ternyata dia
beda langsung. Jadi memori masa lalunya terbangun gitu ya. Ternyata dia dulu suka koleksi piringan hitam, suka musik ya. Kebetulan saya juga suka musik. Akhirnya kita ngobrol, nyambung, dan dia timbul motivasi dan geraknya jauh lebih baik. Ya dari situ saya mengulik. Kadang-kadang lihat-lihat sekitarnya rumah pasien tuh ada apa sih? Kita mau ngulik hobinya dia. Gitu. Dengan hitam, jadi cerita tentang Grisel, Lilis Suryani dan sebagainya. Untuk nyambung. Jadi saya juga mengeluarkan hobi saya, dia juga ngeluarin masa lalunya dia tentang suatu hobi musik. Akhirnya nyambung ngobrol dan akhirnya malah respon motoriknya jauh lebih baik sih menurut saya. Gitu. Jadi kalau teori mengenai sensory input bikin motorik bangun ya betul. Gitu. Tapi nggak cuman jalur itu doang. Gitu. Ada juga kok faktor lain yang memang nggak kalah penting dan harus kita perhatiin. Gitu. Jadi nggak cuman sibuk tracknya sensori motoriknya apa sih? Gitu. Nggak cuman sibuk banget hafal dari jalur sini ke sini gitu. Tapi yang lain-lain lupa gitu. Kadang tuh kayak gitu sih Mas. Jadi relationnya nggak dapet. Rasanya sih gitu loh. Kalau dengan klien ya, dengan pasien. Tadi gitu. Lebih ke psikologis emosional gitu juga ya. Karena kalau pasien stroke tuh kan Mas Bib, kita nggak bisa ngomongin dia gangguan motorik doang. Iya. Gitu kan. Di saat orang kena stroke, pasti down psikisnya kena dan segala macam. Nah, fisioterapi harus berperan ganda kan. Ya motoriknya, ya psikisnya, ya sensorinya. Kita bisa sampai menjangkau ke ranah situ juga sebenarnya. Dengan komunikasi kita ya. Betul. Jadi nggak hanya mengejar bionya saja, fisiknya saja, tapi sampai ke psikisnya. Betul. Oke. Ada cerita nggak Mbak Devi? Ada pasien yang bisa low motivation, kemudian Mbak Devi datang dengan apalah teknik ataupun pendekatan apa, akhirnya pasien itu jadi motivasinya naik. Kira-kira saya agak susah juga, ada beberapa pengalaman juga kayak gitu. Apalagi pasien muda, kepala keluarga, kemudian kena stroke, semua bertumbuh pada dia dan akhirnya low motivation karena ya dia jadi stres, terpikir keluarganya gitu. Mungkin ada enggak? Ada salah seorang pasien saya Mas Abib. Jadi beliau tuh bisa dibilang tajir gitu ya, orang kaya gitu deh. Gitu. Jadi memang saat beliau serangan stroke, kemudian seluruh bisnisnya harus di backup oleh orang lain gitu waktu itu gitu. Saya awal agak kesulitan dan kasusnya cukup berat, ataksia cerebellar, pendarahannya nggak banyak, cuma 15 cc aja sebenarnya ya, gitu, nggak terlalu, cuman kok ya pas kok di cerebellumnya gitu aja deh, gitu, ataksia. Jadi waktu itu datang 4 kali, saya ingat banget 4 kali saya di rejected, beliau bener tidak mau visio, saya sudah datang 4 kali, gitu rejected, saya sempat nanya ke istrinya padahal mau ya? Ya mau gitu. Saya nanya, Bapak kenapa enggak mau? Dia bilang enggak tertarik. Loh belum kenal kok udah enggak tertarik? Saya bilang gitu, ya enggak tertarik aja, enggak mau. Gitu, dari segi penampilan atau apa yang saya sampaikan itu enggak tertarik semua. Oke, akhirnya ya sudah gitu. Akhirnya yang kelima saya enggak langsung masuk. Gitu. Jadi beliau duduk di ruang tamu, saya dari luar, kaca jendela luar gitu. Saya cuman bikin tulisan gitu. Saya, hai Pak, gitu. Jadi kayak film Korea, iya dong, kayak film Korea gitu kan. Kebetulan beliaunya suka banget. Gitu. Hai Pak, gitu, mau latihan hari ini gitu, sampai segitunya Mas Habib. Dan itu pertama kalinya saya ingat banget beliau noleh ke arah saya. Pertama kalinya. Dan setelah itu hubungan kita membaik sekali sampai hari ini. Hal receh Mas Habib gitu, tapi apa yang bikin dia suka ya itu yang kita lakuin. Itu tahu dari mana dia suka? Istrinya? Istrinya. Jadi saya nanya, Bu, Bapak sukanya apa? Itu golf. Waduh, gimana? Bisa bawa stick golf ya? Stick golf nggak bisa, mahal juga kan gitu. Bapak suka nonton film apa? Gitu. Bapak suka nonton kayak drama Asia gitu Mbak, Korea gitu. Waduh. Basically sebenarnya saya nggak suka drama Asia atau terpaksa. Iya, akhirnya terpaksa lah nonton drama Korea ini. Ya. Oh ya sudah, kok waktu itu ada di salah satu adegan di drama gitu kan, sampai drama Korea gitu kan, dikasih tulisan besok lah ini coba deh. Meskipun nggak backgroundnya winter gitu ya, tetap summernya Surabaya, tetap dari luar deh ngasih gitu kan. Gitu. Dan itu mau gitu, dan itu nggak dipelajarin di neuroscience manapun kan. Betul. Gitu. Dan saya ingat banget waktu itu, oh ya instruktur
Korea tuh bilang harus bikin relation yang bagus dulu Iya, deh betul, gitu. betul. Oh iya, I see gitu. Dari situ kan kita bisa ngerti gerbang untuk masuk ke motorik tuh nggak cuman sensorik Sensorik. doang gitu. Banyak banget pendekatannya. Motivation. Gitu. Oke, menarik. Kalau kasus terberat yang pernah Mbak Devi pegang, Oke. menurut Mbak Devi ya, ini struknya sudah double atau segala macam yang Oke. paling berat. Kasus berat sampai hari ini adalah perempuan usia 83 tahun. Oke. Kemudian bleeding dengan sebanyak 125 cc. Gitu. Jadi full hampir di Semua. korteks semua, full banget 125 cc. Pertama kali datang hopeless Mas Habib karena beliau gangguan kesadaran. Gitu. Ini agak unik sih sebenarnya. Gitu. Kalau dari hasil CT scan gitu ya, dia cuman kenanya di korteks saja. Tapi simptom yang muncul dia kayak subkortikal. Gangguan postur, gangguan menelan, kemudian gangguan kesadaran, Oke. kontrol BAB, BAK loss semua. Gitu. Jadi saya bilang, wah ini kortikal kok bentuknya kayak begini. Gitu kan. Saya nanya lagi ke anaknya, kebetulan anaknya dokter, dok ini sudah pastikah hanya di kortikal? Iya mbak, neurosurgery-nya bilang nggak sampai di subkortikal waktu itu. Oke. Tapi kok simptom yang muncul subkortikal banget, ataksia banget ini yang muncul. Gitu. Dari situ bikin desain latihannya kayak gimana nih, mau pakai desain latihan kortikal atau subkortikal gitu kan, mikirnya Mas Habib. Jadi dua arah gitu kan. Waktu itu coba untuk berdiri, jadi tuh beliau waktu itu terpasang sonde, tracheostomi, kemudian masih ada bekas kraniotomi di kepala. Jadi pulang itu masih perban dan segala macam. Gitu. Waktu itu keluarganya sudah hampir beli standing frame. Waktu itu saya bilang nggak usah dulu deh karena standing frame menurut saya nggak bakal dipakai terlalu lama. Gitu. Saya ingat banget, saya 6 minggu saya coba klien itu untuk berdiri di ujung tembok ya. Kalau di Bobat kan kayak gitu salah satunya kan, nempel berdiri di atas di pojokan tembok gitu. Harapannya untuk melawan gravitasi kan, untuk bangun kesadarannya. 6 minggu Mas Habib dan nihil. Itu pasiennya posisinya memang tiduran. Posisi tidur. Kayak status vegetatif gitu. Iya, status vegetatif. Gitu. Jadi buka mata cuma beberapa detik merem lagi. Gitu. Jadi harapan saya waktu itu nempel di pojokan untuk dia bisa melawan gravitasi, harapannya 6 minggu dan tidak ada respon. Setiap hari ya? Setiap hari. Saya input sensori sampai capek, no respon. Gitu. Padahal katanya kan senso jalur ke motorik gitu kan, atau gimana. Ternyata nggak bisa juga. Gitu. Akhirnya ini nggak bisa. Jadi harus turun ke bawah. Posisinya waktu itu saya bilang ke anaknya, dok ini mama nih harus saya rolling. Di matras gitu ya? Di matras. Jadi kayak pediatri gitu ya. Saya rolling. Wah. Waktu itu pro kontra keluarganya karena melihat kondisinya beliau kan 83 terus terpasang segala macam gitu. Aman dok, saya bilang. Tapi itu bener Mas Habib. Jadi di minggu kedua beliau buka mata setelah rolling. Gitu ya. Jadi benar-benar saya tengkurapin, betul-betul tengkurap beliau. Karena dia merasa nggak comfort, dia muncul refleks untuk naik, refleksnya mulai muncul dan segala macam. Gitu ya. Jadi di bed begitu, saya handle-nya di kepala. Satu orang susternya handle di pelvisnya untuk bantu saya miring dan tengkurap. Jadi nggak jadi di bawah ya? Nggak. Tetap di bed? Di bed, gitu di ranjang agak besar. Nah kepalanya keluar dari bed karena beliau pakai tracheostomi. Jadi masih tracheostomi. Saya agak worry karena beliau tracheostomi. Gitu. Jadi benar-benar di tangan saya kan bisa mengadjust nanti kepalanya. Gitu. Tengkurap terlentang? Tengkurap terlentang. Jadi saat tengkurap di hari itu juga beliau muncul neck reflex. Gitu. Ini juga uniknya Bobat kan Mas Habib. Sama-sama ngelawan gravity, tapi caranya beda, responnya beda. Dan ini nggak bisa dicontoh ke pasien lain, belum tentu ya? Nggak bisa. Gitu. Jadi kerennya Bobat itu nggak bisa di copy paste. Betul. Jadi Bobat tuh nanti kerennya orang yang di Bobat ya bakal keren versi mereka masing-masing. Gitu nggak sih Mas pasien Habib? masing-masing ya? Iya gitu. Jadi kan instruktur Bobat tuh kayak punya identitas. Kamu tuh expertnya di mana sih? Gitu. Stroke, stroke apa? Gitu. Jadi kerennya bisa sendiri-sendiri dan itu kejadian betul. Mungkin kalau menurut instruktur atau fisioterapis yang lain ya nggak usah di rolling lah, pakai cara yang ini ya bisa aja. Gitu kan. Kalau di klien itu memang saya milih
rolling. Dan sampai hari ini Mas Habib boleh percaya boleh enggak, tidak menggunakan speech therapy, tapi refleks telan yang muncul. Hanya dengan tengkurap saja. Ya, rolling. Gitu. Jadi beliau sekarang kondisinya kesehatannya bagus, nonton TV, diajak ngomong bisa geleng, bisa ngangguk, bisa ngasih bahasa isyarat. Dan kerennya lagi Mas Habib, korteks yang katanya di kelemahan hemiparese, beliau tidak hemiparese, 10 tangannya jarinya oke. Dia bisa megang benda, dia bisa ngambil bola, bisa. Justru posturnya yang Berarti itu subkortikal berarti harusnya. jadinya di subkortikal, tapi CT scan-nya kortikal. Gitu. Jadi agak bingung sih, cuman ya kan kalau di neuroscience kan katanya kan otak itu kan 3 dimensi Mas Habib. Gitu kan, hubungannya kan nggak cuma kanan kiri atas bawah. Atas bawah. Ternyata kalau kita belajar kan ternyata korteks sama brainstem tuh ada short track-nya. Jadi bisa pengaruh dari situ dan segala macam gitulah pokoknya. Gitu. CT scan korteks tapi hasil munculnya subkortikal. Oke. Jadi pada saat ditengkurapkan tapi udah yakin ya ini kondisinya stabil ya secara kita rasanya stabil semua. Cuma tracheostomy aja yang masih. Tracheos. Jadi ini salah satu mungkin tips ya Mas Habib. Jadi waktu tengkurap cek terus saturasi. Oke. Gitu. Jadi alat oximetri ya. Oximetrinya tetap nempel. Saya tetap nempel. Dan saya pakai tensi yang digital dan itu terus nempel. Gitu. Jadi sekian detik saya harus cek lagi. Sekian menit saya cek lagi. Jadi sudah rolling berapa kali saya tensi ulang. Rolling berapa kali saya tensi ulang. Gitu kan. Karena memang beliau ada riwayat hipertensi waktu itu. Dosis rata-rata berapa kali sekali treatment, Mbak? Kalau di klien ini saya nggak terlalu lama Mas Habib, 30-40 menit selesai. Itu hanya tengkurap balik. Waktu tengkurapnya berapa menit gitu nggak terlalu? Nggak tergantung respon sih Mas Habib. Jadi saya ceknya dari saturasinya. Saturasinya kok udah mulai kurang dari 95 saya langsung balik gitu. Ceknya kayak gitu doang sih gitu. Dan kalau di saturasi kan ada nadinya. Kelihatan kan, nah itu muncul kan. Jadi oh ya range-nya ini kok naik turunnya kan kok nggak stabil, langsung tengkurap. Telentang. Kayak gitu sih. Lebih yang ke kayak gitu. Dan hal itu ibaratnya kan sepele kan Mas Habib. Tapi kadang itu luput banget, nggak dikerjain sama fisioterapis. Yang saya bikin wow, ada seorang pasien bilang harusnya nih kalau ngomongin keamanan ya, sebelum kita treatment pasien tuh kan vital sign kan penting deh. Kalau pasien dewasa kan Mas Habib. Tensi nadinya dicek gitu kan. Perlu saturasi betul gitu. Suhu, bahkan kalau sekarang yang strict banget pasien saya itu suhu, tensi, nadi, saturasi pasang semua gitu kan. Kalau saya datang misal jam berapa, beliau cek gula darah dulu sampai di level sebegitunya gitu. Karena kan exercise tuh merubah segala macam loh gitu. Segala macam metabolisme ya. Betul gitu. Apalagi usia lansia. Betul. Jadi sekarang masih jalan ya yang tadi bahasan. Masih. Dan itu secara motoriknya akan muncul sendiri atau secara posturnya tiba tegak sendiri atau ada treatment setelahnya tadi berguling tadi? Jadi kalau sekarang beliau setelah rolling saya bawa ke kneeling. Gitu sebenarnya kayak flashback ke pediatri ya Mas Habib ya. Karena memang beliau nggak ngerti caranya Mas Habib. Bener-bener nggak tahu. Dan itu keren banget saat dibikin crawling waktu itu. Karena beliau ngerasa nggak safety, muncul banget respon motoriknya. Gitu, tangannya mau dorong, kepalanya mau naik ke atas. Mau menjaga tubuhnya ya. Gitu. Waktu itu saya sengaja gulingin beliaunya. Wah itu malah respon motoriknya muncul bagus banget gitu. Kalau sekarang levelnya di merangkak sih memang. Iya betul. Pediatri postural reaction. Ya kalau di pediatri gimana? Iya sama gitu juga. Harus muncul postural reaction untuk kembali ke midline tubuhnya. Jadi kan respon motorik tuh nggak harus yang darinya fleksi terus jadi ekstensi. Ya nggak sih Mas Habib kan kayak gitu kan. Kadang suka gini loh Mas Habib tuh bingung ya. Ngomongin masalah progress stroke deh. Gitu ya. Yang tadinya nggak bisa apa-apa, terus kepengen bisa apa-apa. Tapi tolak ukurnya semua diukur pakai motorik. Gitu. Bukan fungsional. Iya, gitu kan. Misalnya nih kayak pasien saya nih yang tadi 83 gitu. Motoriknya nggak kelihatan banyak. Tapi di beliau progresnya luar biasa. Darinya nggak bangun jadi bangun, ditanya ngangguk ngerti. Menelan tadi gitu kan. Sebenarnya itu kan
bukan respon motorik kan, tapi itu progres loh, beliau progres. Itu kayaknya yang harus sedikit diperlebar mindsetnya bahwa progres tuh nggak cuma diukur pakai motorik. Betul. Atau MMT lah. Iya, gitu ya. apalagi pakai MMT, pasien stroke. Gimana MMT-nya kan kayak gitu loh. Oke, siap. Ada lagi yang unik lagi yang mungkin jarang ditemui? Ada deh satu cerita. Waktu itu beliau pendarahan. Pendarahan lagi 20 cc, 30 cc. Gitu. Kasusnya cukup sulit karena di talamus. Oh, jarang, betul. Gitu, jarang gitu. Jadi saya datang, beliau jalan, bisa, tapi nabrak segala macam kursi, nabraknya nggak kerasa lagi. Gitu. Jadi beliau di saat beliau kontrol motoriknya pakai visual, beliau bisa. Iya, betul. Gitu. Tapi di saat tutup mata, wah sudah hilang, nggak bisa. Gitu. Jadi memang itu salah satu sampai saat ini sih cukup sulit kalau ngomongin talamus. Nah, kalau talamus gitu kan, yang tadinya cuma ngandalin sensori doang untuk munculin motorik, kalau di kasus talamus susah banget. Jadi kita nggak bisa pakai sensori pure, nggak bisa. Tuh, kalau di klien itu saya lebih banyak ke visual memang. Visual guidance-nya buat gerak ya. Iya, mau nggak mau kan Mas Habib, orang yang kontrol sensorinya bermasalah, ya sudah kita pakai track yang lain. Kebetulan ya sudah visual. Mau nggak mau, jadi mengarahkan klien untuk ngelihat, oh ya bendanya ini, kamu motoriknya kepengennya apa, pakai visual. Dan percaya nggak percaya Mas Habib, di saat visualnya itu membantu, ternyata gitu ada progres di level sensorinya. Taktilnya mulai terasa. Ya. Gitu. Itu seluruh tubuh ya atau tertentu aja talamusnya? Parese. Jadi beliaunya parese, jadi setengah aja yang trouble. Gitu. Kalau waktu itu parese dextra ya. Jadi sinistranya oke, nggak masalah. Dextranya aja. Jadi cuman tertentu Mas Habib. Beliau sulit kayak spot tertentu. Ya. Jadi kayak panas beliau nggak bisa bedain. Kasar nggak bisa bedain kan. Kalau talamus kan tergantung yang kena area mana dulu kan, ngomongin kayak gitu kan. Kalau kayak gitu kita input sensori ya sampai kapan nggak bakal bisa. Karena nggak mungkin terasa ya. Nggak mungkin terasa. Gitu, orang yang ngatur prosesnya trouble ya sudah kita pakai track yang lain. Kerennya Bobat tuh di situ Mas Habib. Jadi nggak cuma ngandalin satu track doang. Ini nggak bisa ya pakai cara yang ini dong. Ini nggak bisa pakai cara yang ini. Gitulah pokoknya. Karena jalurnya cukup banyak di banget. Dan mungkin saat ini masih jadi misteri gitu ya. Betul. Otak kita tuh kayak apa kerjanya gitu ya masih. Betul sih. 5-10 tahun ke depan kayaknya konsep ini udah nggak usah dipakai deh gitu, ganti lagi gitu lainnya gitu lah. Tergantung kita ngikutinya sampai mana gitu ya. Betul. Level upgrade-nya nanti sampai mana? Siap. Itu doang sih. Oke, teman-teman cukup menarik ya obrolan kita dengan Mbak Devi hari ini. Jadi kemana-mana. Sesi curhat jatuhnya kayak sesi curhat sih. Curhat yang bermanfaat. Oke, mungkin yang terakhir Mbak Devi untuk penutup, ada enggak yang ingin disampaikan kepada teman-teman, mungkin adik-adik teman-teman mahasiswa yang mau masuk di dunia neuromuskuler ya. Ya utamanya yang terkait dengan pasien-pasien pasca stroke. Ada sih yang ingin disampaikan. Sebenarnya ini jadi salah satu reminder buat saya sendiri sih Mas Habib. Ini adalah salah satu yang saya ingat waktu itu ada seseorang yang bilang ke saya gitu. Apapun ilmu yang kamu pelajarin, apapun konsep yang kamu lagi pelajarin, kalau itu nggak jadi bagian dari hidup kamu itu percuma. Gitu. Jadi misal nih kamu belajar Bobat, ya sudah bawa Bobat itu jadi bagian di hidup kamu. Gitu. Di saat konsep itu masuk dan kita mau, oh ya ini bagian penting di hidup saya, itu akan bakal long term gitu loh Mas Habib. Ibarat kita mau berusaha ya, kita sampai course luar negeri dengan biaya nggak sedikit, kita mau loh ngeluarin, jujur aku mau gitu. Atau kita mau baca jurnal, kalau ibaratnya kalau orang kerja ngapain sih baca jurnal, capek gitu loh. Dapat duit sudah selesai. Tapi kalau nganggep Bobat itu bagian hidup ya kita bakal baca gitu kan. Jadi kalau bagian ini hilang ya ada bagian hidup kita yang hilang juga gitu kan. Jadi memang bangun atmosfer Bobat ini tetap on fire, gimana sih caranya? Ya udah nganggep si Bobat ini ya bagian dari hidup kita juga. Gitu. Jadi total ya. Iya, jadi nggak cuma sebatas konsep deh Mas Habib gitu. Ini nggak cuma sebatas ilmu yang
habis dipelajarin tahu selesai gitu ya, enggak juga Sampai ke filosofinya mungkin ya, jadi mendadak filsuf ya, filsuf gitu ya. Sampai dalam. soalnya diajarinnya kayak begitu, ada yang ngomong sih kayak gitu, dan itu ngena banget sampai sekarang. Dan itu mungkin nggak cuma bobat aja ya, semua konsep yang teman-teman kira-kira tertarik di situ udah masuk sekalian gitu ya. Betul. Jadi pertama harus falling in love dulu Mas Adit. Harus cinta dulu gitu. Seneng dulu. Kalau yang nggak cuman belajar deh, apa aja kalau suka cinta tuh kan Dengan sukarela akan gitu masuk ke situ ya. Kayak gitulah pokoknya. Kayak gitu. Cocok Mas Haji? Gitu ya. Pejuang cinta gitu kan. Oke. Thank you Mbak Devi sudah datang ke studio podcast Aktivisio. Betul. Tidak meluangkan waktunya, terima kasih. Kayaknya sih nggak sibuk-sibuk banget sebenarnya gitu. Andanya yang sibuk ya. Enggak juga. Waktu ini studionya susah nih nyawanya soalnya. Iya. Oke teman-teman, gitu ya obrolan kita dengan Mbak Devi yang sudah cerita panjang lebar tentang boba, tentang konsep, tentang treatment pasien. Mudah-mudahan bisa dipetik hikmahnya, bisa memberikan input positif untuk kita, untuk saya, untuk teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di edisi podcast selanjutnya ya. Tetap tunggu kami di YouTube channel kami Aktivisio Surabaya. Untuk file podcast audio bisa didengarkan di anchor.fm dan juga di Spotify. Oke, thank you sudah mendengarkan. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.